Banyak orang merasa heran mengapa kondisi finansial mereka tidak banyak berubah, meskipun sudah bekerja keras, disiplin, dan cukup cerdas dalam bidang lain. Dari sudut pandang psikologi, hal ini bukanlah sesuatu yang aneh. Manusia bukan makhluk yang sepenuhnya rasional, terutama ketika berhadapan dengan uang, keamanan, dan masa depan. Sebagian besar keputusan keuangan tidak diambil melalui perhitungan logis yang matang, melainkan melalui reaksi emosional dan kebiasaan mental yang terbentuk sejak lama. Cara seseorang memandang uang biasanya diwariskan dari lingkungan keluarga, pengalaman masa kecil, serta tekanan hidup yang dialami berulang kali. Keyakinan-keyakinan ini tertanam di alam bawah sadar dan jarang dipertanyakan. Ketika pola pikir tersebut tidak disadari, ia akan bekerja otomatis. Seseorang bisa merasa telah mengambil keputusan masuk akal, padahal sebenarnya ia hanya mengikuti pola lama yang terus menghasilkan hasil yang sama. Inilah sebabnya mengapa perubahan finansial sejati seringkali menuntut perubahan psikologis terlebih dahulu. Mentalitas kelangkaan adalah kondisi psikologis ketika otak terus hidup dalam persepsi bahwa sumber daya, terutama uang, tidak pernah cukup. Dalam kondisi ini, pikiran tidak menilai uang sebagai alat yang dapat dikelola dan dikembangkan, melainkan sebagai sesuatu yang rapuh, mudah hilang, dan selalu berada di ambang kekurangan. Akibatnya, setiap keputusan finansial diwarnai oleh kecemasan, bukan oleh perhitungan jangka panjang. Pola pikir ini sering terbentuk sejak dini, terutama pada individu yang tumbuh dalam lingkungan penuh keterbatasan. Pengalaman melihat orang tua cemas soal uang, konflik karena ekonomi, atau kebutuhan yang sering tidak terpenuhi, membuat otak belajar satu hal penting: bertahan lebih penting daripada berkembang. Keyakinan ini kemudian tertanam di alam bawah sadar dan terbawa hingga dewasa, bahkan ketika kondisi finansial sebenarnya sudah membaik. Psikologi kognitif menjelaskan bahwa rasa kekurangan memiliki efek langsung terhadap kapasitas berpikir. Saat otak merasa terancam, ia menyempitkan fokus hanya pada masalah yang paling dekat dan mendesak. Perhatian mental terkunci pada tagihan bulan ini, kebutuhan hari ini, atau ketakutan kehilangan sedikit yang sudah dimiliki. Dalam keadaan seperti ini, otak kesulitan memproses gambaran masa depan yang lebih luas. Akibat penyempitan fokus tersebut, kemampuan berpikir strategis dan jangka panjang melemah. Seseorang mungkin memahami secara logis pentingnya menabung atau berinvestasi, tetapi secara emosional tidak mampu melakukannya. Ada konflik internal antara apa yang masuk akal dan apa yang terasa aman, dan hampir selalu, otak memilih rasa aman jangka pendek. Dalam kondisi mentalitas kelangkaan, investasi, pendidikan, atau peluang bisnis sering terasa berlebihan risikonya. Bukan karena peluang tersebut benar-benar berbahaya, tetapi karena otak berada dalam mode bertahan hidup. Segala sesuatu yang mengandung ketidakpastian dipersepsikan sebagai ancaman. Pertumbuhan tidak lagi dilihat sebagai kesempatan untuk memperbaiki hidup, melainkan sebagai potensi kehilangan yang harus dihindari. Tanpa disadari, mentalitas ini menciptakan lingkaran tertutup. Karena takut mengambil risiko, seseorang tidak berkembang. Karena tidak berkembang, rasa kekurangan tetap ada. Dan karena rasa kekurangan terus ada, otak semakin menguatkan keyakinan bahwa dunia memang tidak aman secara finansial. Inilah mengapa mentalitas kelangkaan begitu kuat dan sulit dipatahkan. Ia terus membenarkan dirinya sendiri melalui pengalaman hidup sehari-hari. Banyak orang menyimpan penilaian moral tersembunyi terhadap kekayaan. Secara psikologis, ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan identitas. Dengan menganggap orang kaya serakah, licik, atau tidak bermoral, seseorang dapat merasa lebih nyaman dengan kondisi dirinya sendiri. Bias ini menciptakan jarak emosional yang kuat. Kesuksesan finansial orang lain tidak lagi dipandang sebagai hasil proses yang bisa dipelajari, melainkan sebagai sesuatu yang tidak relevan atau bahkan tidak diinginkan. Saya tidak ingin menjadi seperti mereka, menjadi pembenaran yang menenangkan. Masalahnya, otak cenderung menghindari segala sesuatu yang bertentangan dengan citra diri moral. Jika kaya diasosiasikan dengan sifat negatif, maka secara bawah sadar seseorang akan menjauh dari peluang yang justru bisa meningkatkan kondisi finansialnya sendiri. Otak manusia secara biologis dirancang untuk merespons hadiah cepat. Ketika seseorang mendapatkan kesenangan instan, baik melalui makanan, belanja, hiburan,
atau pengalaman menyenangkan lainnya. Otak melepaskan dopamin, zat kimia yang memberi rasa puas dan lega dalam waktu singkat. Sebaliknya, manfaat jangka panjang seperti menabung, berinvestasi, atau membangun aset tidak memberikan rangsangan emosional yang langsung terasa, sehingga otak cenderung menganggapnya kurang menarik. Dalam konteks keuangan, mekanisme ini menjelaskan mengapa perilaku konsumtif begitu mudah terbentuk. Menabung dan berinvestasi menuntut kemampuan menunda kepuasan, yaitu fungsi kognitif tingkat tinggi yang dikendalikan oleh bagian otak yang sama dengan pengambilan keputusan dan pengendalian diri. Proses ini melelahkan secara mental, terutama ketika seseorang sudah menghabiskan energi kognitifnya untuk bekerja, menghadapi tekanan hidup, dan menyelesaikan berbagai tuntutan harian. Ketika tingkat stres meningkat, kemampuan menunda kepuasan cenderung menurun drastis. Otak yang lelah tidak lagi tertarik pada perencanaan jangka panjang. Yang dicari hanyalah kelegaan sesaat. Inilah alasan mengapa konsumsi impulsif sering terjadi di saat seseorang merasa tertekan, kecewa, atau kelelahan secara emosional. Belanja, hiburan, atau makanan menjadi alat cepat untuk mengobati perasaan tidak nyaman. Masalahnya, kepuasan instan hanya memberikan efek sementara. Setelah dopamin menurun, perasaan kosong atau penyesalan sering muncul, disertai tekanan finansial baru. Namun alih-alih berhenti, otak justru belajar bahwa konsumsi adalah cara tercepat untuk merasa lebih baik. Pola ini kemudian terulang dan menguat menjadi kebiasaan. Tanpa disadari, ketergantungan pada kepuasan instan membentuk pola hidup dari satu gaji ke gaji berikutnya. Penghasilan rutin habis untuk memenuhi kebutuhan emosional jangka pendek, sementara tabungan dan investasi selalu tertunda. Ketergantungan ini menciptakan rasa aman semu. Selama ada gaji berikutnya, segalanya terasa baik-baik saja. Padahal fondasi keamanan finansial jangka panjang tidak pernah benar-benar terbentuk. Dalam jangka panjang, pola ini membuat seseorang sulit keluar dari tekanan finansial. Bukan karena kurang penghasilan, tetapi karena otak terus memilih kenyamanan sesaat dibandingkan stabilitas masa depan. Locus of control eksternal adalah keyakinan bahwa hidup sebagian besar ditentukan oleh faktor di luar diri, nasib, kondisi ekonomi, sistem, atau orang lain. Dari sudut pandang psikologi, pola pikir ini sangat memengaruhi perilaku dan motivasi. Ketika kegagalan finansial selalu dikaitkan dengan faktor eksternal, seseorang memang terhindar dari rasa bersalah. Namun, harga yang dibayar adalah hilangnya rasa kendali. Jika hasil dianggap tidak bergantung pada usaha pribadi, maka dorongan untuk mencoba dan berkembang pun melemah. Dalam jangka panjang, pola ini menciptakan sikap pasif. Seseorang lebih sering bereaksi terhadap keadaan daripada menciptakan perubahan. Tanpa rasa kendali internal, peluang yang sebenarnya bisa dimanfaatkan justru diabaikan. Psikologi perilaku menunjukkan bahwa manusia secara alami lebih takut kehilangan daripada tertarik pada keuntungan. Rasa sakit akibat kehilangan terasa jauh lebih kuat dibandingkan rasa senang dari keuntungan dengan nilai yang sama. Dalam konteks keuangan, hal ini membuat seseorang cenderung menghindari risiko. Bahkan ketika peluang tersebut secara rasional menguntungkan, stabilitas jangka pendek terasa lebih aman daripada potensi pertumbuhan jangka panjang. Ironisnya, menghindari risiko bukan berarti bebas dari bahaya. Stagnasi, inflasi, dan hilangnya peluang juga merupakan bentuk risiko. Hanya saja efeknya tidak terasa langsung. Otak manusia cenderung mengabaikan risiko yang tidak menimbulkan ancaman emosional segera. Ketika seseorang hidup terlalu lama dalam tekanan finansial, otak secara perlahan menyesuaikan diri dan menetapkan kondisi tersebut sebagai keadaan normal. Ia masuk ke dalam mode darurat berkepanjangan, di mana prioritas utama bukan lagi pertumbuhan atau perbaikan hidup, melainkan sekadar bertahan dari hari ke hari. Dalam mode ini, hampir seluruh energi mental dicurahkan untuk memecahkan masalah yang paling mendesak dan terasa dekat. Fokus pikiran menyempit pada kebutuhan jangka pendek, bagaimana membayar tagihan berikutnya, bagaimana menutup kekurangan bulan ini, atau bagaimana menghindari krisis kecil yang terus bermunculan. Masalah-masalah ini mungkin tampak sepele jika dilihat satu persatu, tetapi akumulasinya menciptakan tekanan psikologis yang konstan. Otak tidak pernah benar-benar beristirahat, karena selalu berada dalam kondisi siaga. Dalam keadaan seperti ini, fungsi perencanaan jangka panjang melemah,
secara signifikan. Bagian otak yang bertugas untuk berpikir strategis, mempertimbangkan masa depan, dan menyusun langkah-langkah besar tidak mendapatkan cukup ruang dan energi. Setiap kali seseorang mencoba memikirkan rencana jangka panjang, pikirannya segera ditarik kembali oleh kebakaran kecil yang menuntut perhatian segera. Psikologi menjelaskan kondisi ini sebagai kelelahan kognitif, atau yang dikenal sebagai decision fatigue. Ketika otak dipaksa membuat terlalu banyak keputusan dalam keadaan tertekan, kualitas keputusan tersebut menurun. Pilihan yang diambil cenderung cepat, reaktif, dan seringkali lebih mahal dalam jangka panjang, bukan karena kurang kecerdasan, melainkan karena kapasitas mental sudah terkuras. Inilah sebabnya banyak keputusan finansial yang tampak keliru sebenarnya lahir dari kelelahan, bukan ketidaktahuan. Menunda perawatan, memilih solusi instan yang lebih mahal, atau mengabaikan perencanaan bukanlah tanda kebodohan, melainkan sinyal bahwa otak sudah terlalu lama berada dalam mode bertahan hidup. Keluar dari kondisi ini jarang berhasil melalui perubahan besar yang drastis. Justru sebaliknya, perubahan biasanya dimulai dari jeda kecil berupa stabilitas awal. Ruang napas psikologis sekecil apapun, baik berupa cadangan dana, rutinitas yang lebih teratur, atau pengurangan satu sumber tekanan, dapat memberi otak kesempatan untuk keluar dari mode darurat. Dari titik inilah kemampuan berpikir jangka panjang perlahan bisa pulih, dan perubahan yang lebih bermakna menjadi mungkin. Bagi banyak orang, uang berfungsi sebagai alat pengatur emosi. Belanja, makan enak, atau hiburan memberikan rasa nyaman sementara ketika stres, cemas, atau merasa tidak berdaya. Masalah muncul ketika konsumsi menjadi mekanisme utama untuk mengelola emosi. Otak mulai mengasosiasikan pengeluaran dengan kelegaan emosional. Pola ini menciptakan lingkaran berulang. Tekanan emosional memicu konsumsi. Konsumsi memicu tekanan finansial baru. Dalam jangka panjang, hubungan emosional yang tidak sehat dengan uang membuat pembangunan kekayaan menjadi sangat sulit. Uang tidak lagi dipandang sebagai alat masa depan, melainkan sebagai pelarian dari tekanan hari ini. Dari sudut pandang psikologi, kesulitan membangun kekayaan hampir tidak pernah lahir dari satu keputusan besar yang jelas terlihat. Lebih sering ia terbentuk secara perlahan melalui ribuan keputusan kecil yang diambil setiap hari. Keputusan yang tampak sepele, rasional, dan biasa saja, tetapi sebenarnya dipengaruhi oleh pola pikir bawah sadar yang sudah mengakar lama. Setiap pilihan tentang bagaimana membelanjakan uang, menyikapi risiko, atau merespons peluang jarang benar-benar netral. Ia membawa muatan emosi, pengalaman masa lalu, dan keyakinan yang jarang disadari. Ketika pola pikir yang sama terus diulang, hasil yang sama pun terus tercipta. Inilah mengapa banyak orang merasa seperti berputar di tempat yang sama, meskipun merasa sudah berusaha keras. Perubahan finansial yang berkelanjutan hampir selalu dimulai bukan dari angka, strategi, atau peluang baru, melainkan dari pergeseran cara berpikir dan memaknai uang itu sendiri. Saat uang tidak lagi dipandang sebagai sumber kecemasan, ancaman, atau pelarian emosional, tetapi sebagai alat yang dapat dikelola dengan sadar, keputusan-keputusan kecil mulai berubah arah. Ketika pola psikologis berubah, perilaku secara alami akan mengikuti. Kebiasaan yang sebelumnya terasa berat menjadi lebih masuk akal, dan pilihan yang dulu dihindari mulai terasa mungkin. Seiring waktu, perubahan kecil ini terakumulasi, menciptakan pergerakan nyata dalam kondisi finansial, bukan melalui lompatan drastis, melainkan melalui arah baru yang konsisten dan bertahan lama.